sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Nggih? Paham nggih? Imam melakukan sujud sahwi. Kalau imam melakukan sujud sahwi, fatajibu fi al-muwafaqatu fi'lan. Maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Berbeda kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, tapi makmum melakukan sujud sahwi, maka sholat jamaahnya tetap sah. Paham nggih? Jadi kalau kok misalkan panjenengan sholat subuh dengan seorang imam, imamnya terlanjur tidak membaca kunut, kemudian pada rakaat kedua sebelum salam imamnya sujud sahwi, panjenengan harus ikut sujud sahwi. Kalau tidak ikut, sholatnya tidak sah. Ngoten nggih? Loh, berbeda kalau seumpama imamnya tidak kunut, sebelum salam pada rakaat kedua tidak sujud sahwi, langsung salam, maka si makmum boleh melakukan sujud sahwi. Ngoten nggih? Nah niki, maka kewajibannya dalam segi melakukan, tidak dalam segi meninggalkan. Pun satu. Bal yusannu lil makmumi fi'luhu idza tarakahu. Imam waqat tasyahudi al-awwali fayajibu fi al-muwafaqatu tarkan la fi'lan. Nah ini, la fi'lan. Tasahud pertama. Kalau imam kan sholat maghrib ada berapa? 3 rakaat. Pada rakaat yang kedua disunnahkan untuk melakukan tasahud. Imamnya tasahud, panjenengan langsung berdiri tidak apa-apa. Ngoten nggih? Paham nggih? Tapi kok kalau imamnya tidak tasahud alias lupa melakukan tasahud, kok jenengan melakukan tasahud, ini batal sholatnya. Jadi kalau seumpama antara imam dan makmum dalam runtutan sholat ini, ketika melakukan kesunahan kok berbeda dengan imamnya, maka mengakibatkan sholatnya batal. Ngoten nggih? Nah ini salah satu beberapa contoh-contoh sunnah yang kalau seumpama makmum melakukan atau meninggalkan bisa jadi sholatnya menjadi batal. Dan nanti kalau masih kurang jelas ditanyakan pola. Selanjutnya wa ayu tabi'ahu. Syarat yang terakhir, imam itu harus diikuti oleh si makmum alias makmum karena dia berjamaah dengan imam, maka wajib untuk ikut dengan imamnya. Dalam segi apa? Disebutkan di ayat ta'akhoro taharrumuhu an jami'i taharrumi imami. Jangan sampai imam belum takbir panjenengan sudah takbir, maka tidak sah. Nunggu imam takbir dulu, Allahu Akbar. Baru kalau sudah selesai takbir, makmum di belakang harus takbir. Ini yang dimaksud mutaba'ah lil imam, mengikut dengan imam. Di antaranya dalam masalah takbir, makmum melakukan takbir setelah takbirnya imam. Tidak boleh bareng, Pak. Tidak boleh bareng. Tidak boleh bareng, tidak boleh mendahului, tapi harus mengakhirkan atau membelakangi imam. Maksudnya itu imam dulu takbir baru makmum. Kalau panjenengan kok pengen bareng sama imamnya, tidak sah sholatnya. Kadang-kadang anak-anak gini beda. Selanjutnya selain itu apa tadi lagi? Wa alla yasbiqahu bi ruknaini fi'liyaini amidan aliman. Makmum tidak boleh mendahului imam dengan melakukan 2 rukun. Misalnya setelah membaca Fatihah imamnya ruku. Loh, makmum sudah sujud. Nah, batal sholatnya ini. Kenapa? Karena mendahului imam dengan 2 rukun. Ini salah satu contohnya nggih. Jadi kalau yang namanya sholat berjamaah, kewajiban si makmum adalah berniat menjadi makmum. Dan yang kedua, jadi sholat yang boleh dijamaai alias boleh dibarengkan dengan imam adalah sholat yang runtutannya adalah sama alias serasi. Sholat jenazah imamnya tidak boleh dijadikan imam. Atau sholat kusuf dengan sholat maghrib tidak boleh berjamaah. Selanjutnya juga tidak boleh terjadi perbedaan antara imam dan makmum dalam melakukan satu kesunahan. Yang terakhir, imam dengan makmum harus yang terakhir makmum harus mengikuti imamnya. Nah hikmahnya apa hikmahnya? Orang kalau seumpama rajin jamaahnya sekalipun berat ya, sekalipun berat. Makanya saya sering banget nih selalu mengisahkan Kanjeng Nabi sedikit. Sering saya kutip dalam ceramah-ceramah. Kanjeng Nabi itu meninggalnya jam 7:30. Mulai sakit parah menuju meninggal itu subuh. Itu Kanjeng Nabi. Sholat subuh itu kan dari mulai terbitnya fajar. Terus anggaplah
dari mulai jam 4 sampai jam 6 lah anggap ya. Kanjeng Nabi meninggalnya jam 8, itu subuh masih sholat jamaah. Artinya apa? Kanjeng Nabi itu selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ya sama seperti tetangga saya, sana tapi di Indramayu, sampai mati tidak pernah sholat jamaah. Loh ini kan kebalik sekali. Monggo Pak, monggo. Ada musola di depannya, rajinlah berjamaah. Makanya kata Nabi, yang paling berat berjamaah itu bukan orang yang rumahnya jauh, tapi orang yang rumahnya dekat dengan masjid atau dekat dengan musola. Walaupun begitu, jangan menuduh orang yang dekat dengan musola atau masjid, misal tidak ada di masjid musola, oh tak tahu jamaah, enggak. Boleh jadi memang jamaahnya dengan istri di rumah. Tetap demi kenyamanan bersosial, tidak boleh menaruh perasaan suudzon. Merasa dirinya lebih mulia, tak oleh nih kaki mentang-mentang yang punya musola, mentang-mentang punya masjid, oh tak tahu jamaah, enggak boleh. Barangkali nah ngoten kiai, bener kiai ya, kata Imam Ghazali kan begitu. Jadi pokoknya kelas panjenengan sama kelas saya ini sudah jamaah saja itu sudah luar biasa. Nah mari jadikan jamaah kita tidak hanya di dalam sholat, tetapi di dalam ranting Nahdlatul Ulama, di dalam berorganisasi di NU. Mari kita berjamaah supaya menjadi sebuah jam'iyah, organisasi yang bergerak, tidak organisasi yang mandek. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya ditransit pakai bahasa Madura oleh Kiai Bukhari.